Sebelumnya perkenalkan, saya Taufik Nur Rahman dengan NIM 1905 Saya Fit Ahmad Fauzan, NIM 1905 1307 027. Dan saya Fahreza Nur Rahma, NIM 1905 1397 036. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Flutter yang telah kami buat dengan judul MoveOn. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih MoveOn itu. Jadi MoveOn itu merupakan aplikasi yang terinspirasi dari Spotify ya, yaitu aplikasi pendengar musik seperti SoundCloud, kemudian YouTube Musik juga. Nah, MoveOn ini singkatan dari musik online yang dimana merupakan aplikasi penyedia layanan musik secara online. Dan bukan hanya itu, MoveOn sendiri itu bisa menambahkan podcast bagi para pengguna. Jadi penggunanya itu nggak cuma bisa mendengarkan musik, tetapi juga bisa mendengarkan podcast. Manfaat dan kegunaan MoveOn sendiri yang pertama adalah bisa menemani di waktu luang, di waktu bersantai, atau di waktu olahraga dan bekerja juga bisa. Yang kedua untuk melatih dan meningkatkan kemampuan listening. Yang ketiga yaitu dapat menambah wawasan baru. Yang keempat bisa memperbaiki suasana hati pendengarnya, mungkin ketika dia bad mood atau lagi suasana hatinya tidak baik, bisa memperbaiki suasana hatinya. Kemudian yang terakhir itu bisa menjadikan alternatif dari radio dan televisi. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi MoveOn. Yang pertama ada start yaitu mulai, kemudian membuka aplikasi MoveOn-nya. Nah, ketika membuka nanti akan tampil splash screen ya. Jadi splash screen itu kayak mengenai kayak MoveOn itu apa, menjelaskan tentang MoveOn secara singkat. Kemudian ada onboarding. Kalau misalnya bisa maksudnya nggak lemot itu bisa lanjut ke onboarding 2. Kalau misalnya lemot atau misal ada masalah itu nanti akan tetap berada di onboarding 1. Seperti itu. Sampai di onboarding 3 juga sama. Nanti kalau dari onboarding 2 tidak ada kendala, bisa langsung lanjut ke onboarding 3. Kalau misalnya ada kendala ya nanti tetap di onboarding 2 gitu. Nah, setelah selesai dari onboarding 1, 2, dan 3 ini masuk ke halaman portal. Di halaman portal ini nanti ada login page sama register page. Jadi kalau misalnya registernya sukses, nanti bisa masuk ke login page. Kalau misalnya registernya gagal, nanti akan kembali ke register page seperti itu. Kalau login page-nya itu sukses, nanti akan masuk ke navbar. Ada navbar di bawahnya. Nah, navbarnya ini ada homepage, ada search page, ada favorit, sama ada setting. Di homepage ini terdapat ada fiturnya yaitu list musiknya sendiri, kemudian detail musik, sama ada play musik. Kalau search page itu untuk untuk mencari misal mau lagu apa kayak gitu. Terus untuk favorit page itu nanti isinya ada favorit artis yang diambil dari detail musik album ini. Kemudian ada setting page. Di setting page ini ada edit profil sama logout. Kalau logout dilakukan, jadi aplikasinya udah berhenti atau sudah selesai. Selanjutnya ada sitemap. Di sini sitemap dari MoveOn sendiri. Di sini ada beberapa fitur, ada splash screen. Di splash screen ada buttonnya, ada onboard. Di onboard ada button, ada link, dan ada progress bar. Mungkin share screen-nya bisa agak diperbesar. Kemudian ada fitur sync up, kemudian login, ada home, search, dan favorit. Di favorit kemudian ada setting. Nah, di sync up sendiri ada nanti mengisi full name, kemudian email, kemudian password, kemudian ada button.
kemudian ada linknya juga, kemudian di login ada nanti mengisi email, password, ada button loginnya juga, sama ada link. Kemudian di halaman home terdapat profil, kemudian musik artisnya apa aja, kemudian ada detail album, ada navigasi bar. Nah, di navigasi bar ini isinya ada home, ada search, ada favorit, ada setting juga. Kemudian di halaman search ini ada bisa nge-search artisnya siapa, kemudian ada navigasi barnya seperti yang di home, yaitu ada home sendiri, search, kemudian favorit sama setting. Kemudian di di fitur yang favorit ini terdapat artis, sama bisa menambahkan artis favoritnya juga. Kemudian ada navigasi barnya seperti pada halaman search dan home tadi, yaitu ada home, kemudian search, favorit, sama setting. Yang terakhir yaitu fiturnya setting. Di setting ini nanti akan ada profile, kemudian ada account, kemudian ada about us, kemudian ada logout, dan kemudian yang terakhir ada navigasi bar seperti yang pada halaman yang sebelumnya, yaitu ada home, kemudian search, favorit, dan setting. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah berupa tampilan UI UX dari 3 pekerjaan dari 3 project. Nah, di sini kita memiliki 3 desain. Nah, dan dari 3 desain ini kita menjadikannya menjadi satu untuk tugas UAS kali ini. Nah, karena keterbatasan waktu dan masih dalam tahap pembelajaran, jadi kita bertiga itu bersepakat untuk mengurangi beberapa fitur dan menjadikannya menjadi satu. Penjelasan selanjutnya mengenai codingan atau shortcut dari aplikasi MUON sendiri. Yang pertama yaitu pada halaman YAML-nya terlebih dahulu. Nah, di halaman ini tuh merupakan halaman package manager untuk data. Fungsinya itu untuk menginstal package yang ada di proyek DAT. Jadi package-nya ini nanti tuh akan berisi library yang berisi fungsi-fungsi kelas dan program DAT-nya itu bisa dipanggil gitu loh. Nanti kalau misalnya butuh library ini nanti bisa langsung dipanggil di program DAT yang lain gitu. Nah, pada halaman ini tuh ada beberapa library, ada banyak sekali ya yang kami install. Seperti ini ada Flutter icon juga, ada bisa dilihat di tampilan layar contoh-contohnya, ada font juga yang kami install. Mungkin bisa langsung lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai main DAT-nya. Tampilannya seperti yang ada di samping ini. Jadi sini widget, build content, kemudian konteks, return material app, kemudian ada title-nya yaitu MUON seperti yang dilihat dari tampilannya. Kemudian theme-nya pakai theme data, terus untuk body-nya, body titik dart-nya seperti ini, ada judul yang tampilannya seperti ini, ada isi access to listening music, ini di judul isi access to listening music, kemudian ada teksnya MUON is now available for, seperti bisa dilihat di tampilan juga seperti itu. Kemudian ada judul enjoy everyday, dan ini bisa di geser-geser ya. Kemudian ada button untuk get started juga. Yang selanjutnya yaitu
portal dan tampilannya seperti bisa dilihat di samping seperti itu. Ada tulisan enjoy the best music with us. Kemudian ada image yang diambil dari, mungkin share screen-nya bisa naik ke atas dulu. Nah, ini yang diambil dari folder aset, kemudian image, ada background, maksud saya adalah background portal .png yang hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian register atau akses masuk. Ini ada register, root, sama login. Nah, untuk register ini kami sudah menggunakan hosting gratis di 00 webhost. Nah, untuk ada halaman sign up ini ada ini full name untuk nama lengkap dan email, password dan confirm password. Untuk pertama saya akan menjelaskan pada bagian validation required. Untuk required, nah ini kalau tidak diisi, nah, karena saya sudah pernah mendaftar Gmail ini dan pas karena ini mungkin bisa. Nah, ini user already exit, ini berarti user sudah pernah terdaftar. Nah, saya akan mendaftarkan untuk nah ini saya akan mendaftarkan dengan nama lain. Ini passwordnya berbeda. Kalau passwordnya berbeda ada notifnya password not correctly. Nah, di sini saya akan mendaftarkan email baru dan full name. Nah, untuk di sini ini saya sudah mendapatkan akan ke arah registration successful. Nah, untuk register ini saya sudah untuk melihatnya. Nah, di sini di halaman sini untuk registernya database. Kenapa kok bisa ada tulisan itunya? Yang tadi yang register sudah terdaftar. Nah, untuk karena itu saya menggunakan echo JSON nomad, saya masukkan sini. Nah, nomad colornya password not correctly, kalau tidak sama already exit, saya masukkan di error ini. Nah, di error ini. Nah, untuk sukses tadi register already successful. Untuk di sini saya selanjutnya akan mungkin untuk login. Nah, untuk login sini juga sama, required. Jika email tidak ada, email and password invalid, tidak ada kesalahan, saya akan memasukkan email yang sudah saya daftarkan tadi. Nah, sebelum saya masuk ke homepage, nah di sini saya akan jelaskan. Di sini saya sudah menghostingkan ke web host. Nah, di sini saya tidak menggunakan Exam karena saya sudah menghostingkan. Nah, jadi kan saya bisa melihat di sini untuk mengaturnya di tool manager dan database manager. Nah, di database manager itu ada database-nya sudah saya. Nah, ini DB1 dan tool manager. Ini untuk melihat, untuk memasukkan codingan ini, login dan register. Nah, untuk selanjutnya setelah itu saya akan masukkan login. Ternyata ada kesalahan. Mas, saya lupa passwordnya apa, emailnya. Nah, login successful. Nah, ini ada halaman homepage.
Nah, untuk homepage ini ada navbar. Nah, untuk navbar ini, pertama saya hubungkan ke navbar. Nah, dari main, nah ini saya hubungkan ke onboarding screen. Nah, itu ada di navbar. Nah, navbar dari onboarding screen. Nah, ini onboarding screen, terus get started, terus login. Nah, kemudian sudah login itu masuk ke navbar. Nah, untuk navbar ini ada home, sorting, favorit. Nah, untuk semuanya sudah saya indeks dan saya sudah hubungkan ke homepage ini untuk menghubungkan. Nah, setting nama ini untuk menamakan, ada nama user pada nanti ada di setting. Nah, untuk selanjutnya, karena kita ini sudah di homepage, kita masuk aja ke homepage. Nah, ini di homepage ada news update. Nah, di news update ini ada uploadan lagu dan podcast yang terbaru. Nah, ini ada musik, ada podcast. Kita akan melakukan mengetes lagunya ya. Ini saya akan apply lagu dari Maher Zain, Number One For Me. Do you know you number one for me? Yes, I do. Nah, ini ada itu sebelum itu saya akan menjelaskan pada Mungkin fokusnya bisa dimatikan terlebih dahulu jika menjelaskan. saya matikan dulu. Nah, untuk itu ini saya akan menjelaskan untuk pertama pada adbar. Nah, adbar saya menggunakan adbar, kita adbar menggunakan diversi tiket. Kenapa? Nah, ini kan versi tiket biar sesuai menyesuaikan dengan titiketnya. Nah, kemudian ini ada back, fitur menyimpan. Ini ada muncul, nah, number one for me. Nanti kita kembalikan. Nah, kemudian ini ada fotonya Maher Zain. Ini judul dari lagunya. Nah, untuk selanjutnya ini pada slider. Nah, untuk menambahkan detik-detik ini dari mulai 0. Nah, saya menggunakan end second tag-nya, kemudian menggunakan tag duration ini dari tema. Nah, ini temanya. Style tema tag duration berwarna putih. Nah, ini copy menggunakan copy dari Facebook color. Facebook color itu colornya ada di atas ini. Nah, kita abu ternyata ya itu di mana? Oh, ini tadi ya, ini. Nah, ini untuk tag ini untuk second, untuk slidernya ini untuk max-nya, dan ini untuk minimumnya. Selanjutnya saya akan ini slidernya saya biar biasa sesuai dengan saya setting ini max slider in second double dan slidernya. Nah, ketika saya play sudah saya setting sini. Nah, kemudian ini ada ini apa, tag button untuk memperlambat. Mungkin saya play agak lambat 0,5. Nah, ini juga sama. Nah, ini untuk looping. Nah, untuk looping ini otomatis bisa kembali. Nah, saya matikan dulu. Nah, selanjutnya itu ada di searching. Selanjutnya searching. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk tampilan searchingnya seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini searching itu sudah berada di folder searchnya. Lalu di sini tuh kita melakukan tampilan search terlebih dahulu menggunakan keyboard artist. Mungkin bisa dicontohkan terlebih dahulu. Searching. Oke, maaf tadi ternyata lupa nggak saya konfigurkan. Ya, di sini ya. tampilan dari searchnya seperti gambar di HP-nya itu mungkin
Saya bisa jelaskan dari pertama dulu, yang di paling atas. Oke, ini adalah berupa tampilan dari search-nya. Kita menggunakan metode kayak seperti parent child. Lalu di sini search-nya itu menggunakan keyword artis. Mungkin bisa coba dicontohkan. Kita cari Maher Zain. Nah, di sini kita sudah menggunakan fitur live search. Jadi dengan kita cukup mengetikkan saja, itu query-nya itu sudah akan mencari sesuai dengan keyword yang sudah diketikkan. Lalu mungkin dari search ini sama seperti yang sudah ditampilkan Mas Taufik. Ketika diklik maka akan tampil lagu-lagu yang ada pada penyanyinya tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kita kembali ke halaman detail list of musiknya tadi. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, di sini merupakan dari favorit artis. Di sini folder favorit kita klasifikasikan berdasarkan artis. Jadi ketika kita ingin memutar musik itu kita klasifikasikan berdasarkan musik. Nah, berikut ini codingannya. Nah, di sini ada fungsi untuk push to favorite words route. Oke, mungkin bisa dicontohkan waktu kita menambahkan favoritnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita add itu mungkin bisa dibukakan query-nya di art.dart ya, yang push, yang query-nya push favorit. Nah, ini. Di sini kita masukkan ke root-nya ini. Jadi nanti semuanya itu berdasarkan artisnya. Nanti ketika kita masuk dari navbar yang favorit tadi. Oke, bisa di next. Ya, perlu diketahui buat database-nya di sini kita masih menggunakan list, dikarenakan untuk Flutter ini untuk sambungannya ke PHP masih agak susah. Jadi untuk list, untuk tampilan-tampilannya itu kita pakai JSON-nya dari list. Oke, bisa dilanjut next. Nah, di sini merupakan tampilan dari setting. Di sini sama seperti di check up dan check in. Oke, bisa masuk ke itu. Nah, ini di sini kita masuk ke galeri kamera. Di sini ada fungsi buat take foto. Di sini fungsinya itu adalah fungsi yang udah dibikin. Jadi kita bisa ambil foto langsung. Nah, kita menggunakan fitur seperti kamera, seperti reel-nya. Oke, seperti itu. Lalu juga bisa ambil foto dari galeri. Itu juga sudah dibuatkan query-nya. Nah, itu ada untuk tombolnya itu sudah terlihat, buat ikonnya itu nanti dia masuk ke folder yang icon lalu kamera, sedangkan untuk yang foto icon foto dengan nama teks, yang satunya kamera dan teksnya satunya galeri. Dia menjalankan fungsi buat itu take foto. Nah, untuk di terakhir itu ada tombol logoutnya juga untuk kita kembali ke halaman login. Oke, mungkin jadi dari beberapa desain yang sudah kita buat, dari desain dari teman-teman semua, kita jadikan jadi satu, dan kita kurangi beberapa fitur karena keterbatasan waktu juga, dan juga karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi memang kita masih sedang mencari-cari buat query-nya. Tapi untuk project kali ini dijamin buat co-originalitasnya tidak ada dicari di GitHub atau web apapun. Flutter Muon Application. Berikut adalah tampilan demo full dari Muon Application. Oke, pertama kita akan masuk ke aplikasinya dan tampil splash screen. Setelah itu kita akan masuk ke onboard, di mana onboard ini adalah tutorial cara penggunaan. Lalu ketika kita get start akan tampil 2, dan kita sekarang masuk di sign up. Berikut adalah tampilan login, sign in-nya, dan kita akan daftar terlebih dahulu pada sign up.
Oke, setelah itu kita akan coba untuk mendaftar apabila user sudah ada dan password salah. Oke. Berikut ketika tampilan sudah benar. Lalu kita akan mencoba untuk login. Di sini kita sudah membatasi hak aksesnya untuk required semua, sehingga user tidak bisa menginputkan random ataupun mencoba untuk masuk tanpa account. Setelah bisa login, kita akan masuk ke halaman homepage. Kita kira Di sini kita yang menampilkan sempurna sudah pasti bikin kita playing bahagia. musik dari Rintik Sendu. Tapi Di sini akan kita tampilkan percobaan dari tiap-tiap fiturnya. kami tahu kami sedang Oke, kita back. Nah, di sini tampilan podcast dan di sini tampilan musiknya. Sama, kita akan coba. Di sini tampilan search, kita menggunakan live search dan berdasarkan artis. Oke. Gitu. Dia ditahan. Ketika tidak ada, maka akan tampil seperti tersebut. Di sini kita lihat terdapat halaman favorit di mana user ingin membuat sebuah lagu menjadi hal yang favorit bagi dia, sehingga tidak perlu mencari dalam search maupun di homepage. Oke, seperti itu. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengubah foto profil. Kita menggunakan dua cara, yaitu mengambil dari galeri ataupun tangkap langsung. Oke, setelah itu ada fitur logout juga untuk kita keluar dan akan kembali ke login page. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.